Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini saya ketemu nih sama Bapak selaku penjaga makam di sini ya Pak ya. Ya, Boleh sambil duduk saya Pak ya, ngobrolnya ya, Pak, ya, biar silakan. enak, biar nggak pegal ya Pak ya. Ya, ya, Bapak nggak pegal, saya juga nggak pegal. ya. Nah Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya ngobrol sama Bapak siapa? Bapak Tata Koswara atau Mbak Gentong lah dipanggilnya apa? sehari-harinya. Gentong saya dipanggil sehari-harinya. Bapak Gentong. Ya, panggilan sehari-hari. Ah, Karena orang yang tahu itu Tatang Gentong aja gitu. oh gitu. Kebanyakan orang yang tahu itu nama Bapak tuh Bapak Tatang Gentong gitu Bapak Pak. Tatang Gentong gitu. Oh iya. Nah Pak Tatang Gentong ini selaku penjaga makam di sini ya Pak ya. Ya, Udah dari tahun berapa Pak jadi penjaga makam di TPU Sirnaraga ini? ya udah dari sejak kecil aja. Sejak kecil. Ya, Enggak, maksudnya resmi jadi penjaga makam di sini gitu, kerja di sini. ya kita mah sudah keluar sekolah aja. Oh, di sini suka Ya, bersih-bersih makam gitu. Bantu gali kubur juga Pak? Suka gali kubur nggak? enggak. Oh Saya enggak. cuman pencari nafkah aja. Oh gitu. Tapi Bapak sering di sini jadi penjaga Ya, makam di depannya Pak, di gerbang ya? di gerbang, Di gerbang di yang blok B. depan. Di Kita blok mah. B. Ya. Emang luas tanah makam di sini itu berapa hektar Pak? Ya kalau nggak salah hitungan itu mah yang nggak salah 18 gitu. 18 hektar Pak. Iya, 18 hektar di TPU Sirnaraga ini. iya, Total berarti udah hampir puluhan ribu makam di sini Pak ya? iya. Waduh, berarti pahit manisnya Bapak menjadi penjaga makam di sini. Iya. Udah bersahabat sama Iya, udah masyarakat di bersahabat sini. sama orang-orang yang di sini yang meninggal lah. Kebetulan Bapak juga orang sini ya Pak ya? Iya, orang sini asli. Rumahnya sebelah mana Pak? Rumah saya di sebelah sana di Cetepus, Kampung Cetepus 2. Dekat makam? Depan makam nggak? Depan makan juga. Waduh, depan makam kampungnya Iya. Pak. Widih, ngeri apa ya? Karena kampung ini dikelilingi makam gitu. Oh gitu. Nah Pak Tatang, ini saya pengen bertanya nih. Kebetulan Pak Tatang selaku penjaga makam, yang Iya. namanya penjaga makam berarti siang malam Iya. pernah jaga di sini ya Pak ya. Iya. Nah, namanya pemakaman terkenalnya sama masyarakat Indonesia itu kan angker, mengerikan, ada ini banyak Iya. hantu, banyak setan, banyak Iya. ini itulah pokoknya Pak ya. Iya. Apalagi misalkan ada kuburan baru itu. Iya. Nah, selama Pak Tatang menjadi penjaga makam di sini, pernah nggak Pak Tatang mengalami kejadian mistis, kejadian aneh, Iya. terus atau misalkan mendengar suara-suara aneh, mendengar sesuatu, melihat sesuatu gitu Pak Tatang? Ya kalau mendengar sesuatu mah sering gitu. Tapi kalau secara kita lihat sama apa makhluk yang gaibnya itu belum pernah gitu. Kalau melihat secara langsung. Iya, secara langsung. Tapi kalau suara-suara mah itu udah hal yang biasa. Iya, sering lah kalau gitu mah. Itu Kita lagi ngobrol di depan kadang ada orang yang manggil gitu. Yang manggil nama saya langsung tapi kita lihat nggak ada orangnya gitu. Itu manggilnya kayak gimana contohnya Pak? Ya manggil nama gitu. Oh, Pak Gentong gitu. Iya. Kayak manggil tong waktu kita waktu saya lihat gitu, tapi nggak ada orang gitu. Nggak ada orang satupun. Nggak ada orang satupun. Pas kita berangkat lagi tanya sama orangnya yang manggil suara kita, ditanya dia bilang nggak ada. Saya juga dari tadi di rumah di sini gitu. Oke. Nah Pak Gentong, Pak Tatang, Ya. Pak Tatang Apa-apa lah yang bebas aja. bebas ya Pak Gentong Ya. juga ya. Ya nggak apa-apa. Enggak, takutnya kurang sopan gitu Pak. Ya, Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Oke Pak Gentong. Nah Pak Gentong, yang manggilnya itu suara perempuan atau suara laki Pak Gentong? Nah, kan ada suara laki-laki. Kalau suara yang manggil suara menyerupai suara perempuan jarang gitu kan. Biasanya suara laki-laki aja, suara temen gitu yang manggilnya. Kebanyakan itu. Iya. Mungkin itu teman Pak Gentong yang iseng, yang usil, yang jahil gitu. Tapi kalau kita lihat mah pas kita panggil, dia manggil, kita cari ke tempatnya nggak ada orangnya gitu. Gitu ya Pak Gentong. Orangnya yang manggil itu ada contohnya ada di rumah. Berarti. Nah, kalau misalkan mendengar suara yang menangis Pak Gentong, atau misalkan ada suara minta tolong atau gimana, itu pernah nggak Pak Gentong? Kalau dengan suara yang minta menangis atau minta tolong itu belum pernah dengar gitu. Belum pernah ada berarti. Ya. Nah, kalau menurut Pak Gentong sendiri yang paling menakutkan itu ketika ada yang meninggal, contohnya seperti apa Pak Gentong? Karena kalau mungkin ini ribuan makam ya Pak Gentong. Ya. Ada yang meninggal karena sakit, Ya. ada yang meninggal karena kecelakaan, Ya. ada yang dibunuh, Ya. ada yang gantung diri, Ya. terus mungkin ada macam-macam mungkin ya Pak ya. Ya. Itu yang menurut Pak Gentong alami, yang paling menurut Pak Gentong sendiri nih, yang paling menakutkan gitu. Yang meninggal karena apa? Ya kata kalau
orang yang meninggal karena dari hal-hal yang nggak wajar lah gitu ya. Heeh. Kita kan tapi cuman itu halusinasi saya aja gitu ya. Gimana? Kadang-kadang ketakutan diri sendiri gitu. Mm. Tapi kalau saat ini mah belum pernah gitu. Nah Pak, Cuma kita takut diri sendiri aja. Ada bayangan gini, tahu enggak gitu. oh gitu. Nah ini Pak Gentong, kalau misalkan di sini yang meninggal yang karena dibunuh ada nggak Pak Gentong? Yang meninggal karena dibunuh memang ada. Banyak. Ya, Itu kebanyakan yang dibunuh itu di daerah mana? Daerah sini atau daerah mana? ada juga dari sini juga nggak tahu, kalau di sini nggak tahu. Ya kemungkinan ada lah dari sini juga, ada lah gitu. Oh gitu. Nah kalau yang gantung diri Pak Gentong ada nggak? Ya yang namanya orang itu masih ada lah yang gantung diri, yang di bawah sana ada kayak tahu udah gantung diri ke Oh. ini kita meninggalnya gantung diri kata keluarga, ya kata ahli warisnya gitu. Oh. Nah kalau misalkan yang meninggal lagi hamil nih, lagi mengandung, Ya sama bayinya pernah ada nggak Pak Gentong? ada dulu ya, saya dengar ada yang meninggal melahirkan sama anaknya dikubur. Beranak dalam kubur. Ya Terus pernah kita dengar itu. gimana tuh? Dia itu pakai peti di kuburnya itu. Yang nama orang itu katanya petinya itu dipakai sama dia, sama orang-orang kita ini. Dipakai berlayar di kolam lah gitu. Tapi dia tuh malamnya tuh didatangi sama Ahli kuburnya. Tapi itu nggak tahu benar atau enggak gitu kan, cuman cerita dia aja gitu orangnya. Didatanginya kayak gimana contohnya Pak Gentong? Ya kita kan diminta petinya dikembalikan atau apa? Ya gitu lah ceritanya. Cuman dia tuh ya mintanya kembaliin aja lah gitu. Oh jadi ada yang meninggal pas lagi hamil. Iya. Pakai petinya kan dibongkar mungkin ya. Enggak, petinya itu dipakai berlayar gitulah. Iya, maksudnya mayatnya itu kan dikeluarkan dalam peti, dimasukkan ke liang lahat. Nah, bekas petinya itu dipakai. Iya gitu. Tiba-tiba malamnya ada yang ngedatangin. Iya, ada yang ngetrok pintu apa aja gitu. Nah, kalau di sini Pak Gentong yang beranak dalam kubur ada? Pernah dengar cerita gitu nggak, beranak dalam kubur atau gimana? Kalau yang beranak dalam kubur belum pernah ada cerita gitulah. Kalau yang lagi hamil mah meninggal banyak ya Pak Gentong? Iya. Kalau di sini tuh kuburannya kuburan muslim semua atau non muslim juga? Muslim di sini. Muslim semua, khusus muslim. Dikira teh ada non muslimnya gitu Pak Gentong. Non muslimnya di sana di Pandu. Oh beda lagi. Beda gitu, beda TPU gitu. Kalau suasana malamnya di sini gimana Pak Gentong? Ya kalau kita suasana malam mah ya gimana ya, biasa-biasa aja gitu buat kita mah yang udah ngalamin gitu. Maksudnya Pak Gentong sering keliling nggak, cek makam atau gimana, takut ada yang bongkar? Kalau kita lagi pulang, misalkan mau pulang ke rumah, udah jalan, karena daripada ke sana lebih jauh, kita ambil jalan yang lebih dekat, jalan sana lewat pintu 2, dari makam sini gitu. Itu di perjalanan pernah nggak kejadian aneh Pak Gentong lagi pulang? Kalau kita secara langsung mah lihat itu belum pernah, tapi kadang-kadang ada suara apa-apa aja ada kedengaran itu yang mengganggu mah gitu. Yang nepuk atau gimana ada nggak? Iya, ya kan ada yang buang kayak pasir lah, pasir gitu, kedengaran pasir yang ininya ada gitu. Tapi setelahnya ketemu belum pernah. Oh gitu. Mungkin dianya takut sama kita mungkin. Takut dia orangnya cantik, kita jelek gitu mungkin. Mungkin hantunya takut sama Pak Gentong. Iya, takut diperkosa gitu. Atau gimana? Mungkin gitu kayaknya. Bisa aja nih Pak Gentong. Wah, ada apa tuh? Oh, dekat Bandara Hussein ya di sini ya? Iya. Saya kaget dikira mau pesawat jatuh di sini. Ternyata enggak. Kalau yang dulu kan orang banyak, kayaknya dulu kan di sana di PT di landasan itu kan banyak yang terjun, penerjun itu kan. Ada yang buka, presiden yang ngebuka ya, ada yang enggak. Cuma tapi kita cuma cerita orang lain aja yang lihat. Gimana? Maksudnya sampai meninggal terjun? Iya, terjun meninggal nggak. Itu parasitnya nggak buka, maksudnya kan dia jatuh sampai meninggal di sana. Nah, sekarang kata-kata orang itu yang dengar ada gitu, yang jualan bilangnya gitu.
ada yang minta mata saya mana, bilangnya gitu. Tapi kita nggak tahu gitu, cuman cerita dari orang lain aja gitu. Kaki saya Penjualan. mana, mungkin kepala saya mana, Iya. gitu ya Pak ya. Mm. Ini juga udah mulai ngeri-ngeri Pak Gentong, ini udah mulai mau maghrib ya kita ngobrol di sini. Nah, kita nyantai-nyantai aja nggak apa-apa lah. Santai ya Pak ya, sama Pak Gentong ini kan tadi kata Pak Gentong juga setan di sini udah takut semua sama saya gitu. Angkut lihat saya, Takut. orangnya jelek gitu. Karena saya cantik gitu kan. Tapi kalau teman Pak Gentong nih, teman sepekerjaan mungkin tukang gali kuburnya atau siapa nih Pak Gentong, pernah cerita ke Pak Gentong di sini tuh pernah lihat ini atau pernah dengar ini, pernah ketemu misalkan yang baru meninggal gitu. Kalau kayak gitu belum pernah ya. Teman juga. Tapi waktu itu ada orang ya teman kita kan waktu penguburan itu malam-malam ya. Penguburan itu nggak pas hujan, jam kita jam 7:30-an. Ada teman kita juga yang lihat itu. Tapi dia nggak ribut sama yang teman yang lainnya. Ribut gimana? Dia nggak bilang sama orang lainnya itu ada ini, enggak ya. Ada apa cina dilihatnya? Ada ya kayak bilangnya ada kuntilanak gitu gini. Oh gitu. Oh di gitu mah ya. pohon itu katanya. Di mana yang belakang saya nih? Bukan, di sana di belah sana di Blok C gitu. Oh di Blok C. Komplek ya di sini pemakamannya. Iya. Cuma dengar gitu aja, dianya bilang gitu. Atau lagi menggali kubur nih Pak Gentong kan, kalau di kota-kota kan satu liang itu bisa untuk 2 orang, 3 orang kan ya. Nah itu pas gali kubur ada gak yang masih jasadnya yang masih utuh gitu Pak Gentong? Ya kalau kita di itu jarang lihat, cuman udah ada rangkanya doang, tulang-tulang belulangnya aja. Udah pada hancur semua. Iya. Tapi tulang belulangnya juga kalau kita di tumpang itu ya di bawah itunya, di bawahnya ditaruh gitu. Mayat yang baru itu? Ya ditaruh, yang lama ditaruh di bawah. Oh gitu. Taruh yang baru di atasnya gitu. Gitu. Tapi itu juga kalau keluarga gitu. Oh masih satu keluarga. Iya. Yang ditumpangan itu keluarga pengennya. Yang bertumpukan memang kebanyakannya keluarga ya Pak Gentong ya? Iya, keluarga yang kebanyakan. Karena mungkin tidak mau buat lahan baru, beli lahan baru, iya, nggak ada uang atau gimana gitu ya. Soalnya kalau di kota-kota mah mahal, beda dengan di kampung. Iya. Di kampung mah pada gratis Pak Gentong. Iya, cuma di mana nggak ada yang gratis. Itu ada kuburan baru ya di belakang kita juga Pak Gentong ya? Ada. Masih muda atau masih tua yang meninggalnya? Itu udah tua mungkin. Ya lihat teman-temannya juga udah pada tua, kepala 5 ke atas lah gitu. Oke. Kepala 5 atau kepala 6 lah. Pak Gentong yuk kita sambil jalan Pak Gentong. Ayo. Sambil lihat-lihat suasana pemakamannya. Iya. Kemana jalan Pak Gentong? Ya di sini aja langsung ke jalan ya. Boleh, ayo. Sekalian saya mau ke musola Pak Gentong. Iya. Oh nginjak kuburan Pak lewatnya? Ya nggak ada, kan kita nggak ada jalan buat ini. Oh jadi kalau misalkan ini bawa keranda mayat atau mau peti itu? Ya diinjak. Diinjak? Ya injak, karena nggak ada jalan buat ini. Ini mah udah pada mepet-mepet semuanya. Udah pada mepet ya? Semuanya. Jadi terpaksa kita nih injak ngekam aja gitu. Yang penting bisa jalan aja. Ya penting bisa jalan. Kalau malam juga Pak Gentong kayak gini, lewat tuh injak-injak kuburan kayak gini. Iya, malam juga begini. Injak-injak makam. Waduh, luas ya Pak Gentong ya? Iya, luas ya. Oh itu perkampungannya Pak Gentong? Ini perkampungan sana. Ini kok beda-beda Pak Gentong? Maaf, ada yang dipakai tenda atau itu emang beda request atau gimana? VIP atau gimana itu? Kalau ini kan pemakamannya tetap aja. Ada blok B, blok A gitu, di blok-blok gitu. Cuman keluarga yang pengennya, kalau keluarga pengen pakai gini ya keluarga gitu, pakai pagar gini nggak apa. Oh gitu, itu tergantung keluarganya Pak Gentong ya? Tergantung keluarganya yang pengen itu. Kayaknya pengen nggak diinjak-injak sama yang lain gitu. Oh gitu. Bentar Pak Gentong.